Shalom Aleichem Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Bapak Ibu Saudara, tema kita, ya, Allah itu harus pencipta, lalu harus penentu kiamat, lalu harus hakim adil hari kiamat, maksudnya hakim terakhir, ya. Allah itu harus pencipta, harus penentu kiamat, dan harus hakim adil, ya. Kalau Allah itu pencipta langit bumi, maka dia juga yang menentukan kiamat, lenyapnya langit bumi. Lalu dia juga nanti bikin ciptaan baru, langit bumi baru. Dia juga yang menghakimi nanti di penghakiman terakhir. Anda punya Allah? Punya apa? Allah kami pencipta langit dan bumi. Lalu yang menentukan kiamat siapa? Allah kami, Pak. Oke? Hakim adil hari kiamat siapa? Nah, kalau itu Isa Al-Masih, Pak. Nah, iki piye, ya. Jadi kalau Allahmu itu pencipta langit dan bumi, Allahmu juga harus yang menentukan hari kiamat, lalu Allahmu juga yang harus menghakimi. Lah kalau hakimnya Isa Al-Masih, mestinya pencipta langit dan bumi itu Isa Al-Masih, dan yang menentukan kiamat itu Isa Al-Masih. Itu baru Allah yang benar. Allahnya orang Kristen tak kasih tahu, ya. Kita bahas dari awal, ya, dari satu persatu. Allahnya orang Kristen itu pencipta, ya. Yesuslah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Ya, baca saja. Kolose 1 ayat 16, baca saja. Kejadian 2 ayat 4, Wahyu 4 ayat 11. Jadi pencipta segala sesuatu itu siapa? Yesus, Isa Al-Masih. Ya, makanya Isa Al-Masih itu ada dari sebelum segala abad. Ya, jangankan cuman bumi, ya, dari surga, malaikat, serafim, kerub, surga, bumi belum berbentuk, lalu segala sesuatu pelengkap. Itu semua yang menciptakan Yesus, ya. Bumi bulat adalah ciptaan kelima dari Yesus, ya. Oke, clear? Jadi pencipta alam semesta segala sesuatu itu siapa? Kalau Kristen tegas, Yesus. Allah, Pak. Iya betul, Allah. Tapi punya nama Yesus, tegas toh. Penciptanya Yesus. Lalu yang menentukan hari kiamat siapa? Yesus juga. Loh, Pak, di dalam Matius 24 ayat 36 yang tahu itu hanya Bapa, Pak. Waktu itu Yesus sedang jadi manusia. Itu para pendeta suplemen, Romo suplemen nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu waktu itu Yesus sedang jadi manusia. Makanya para pendeta suplemen sama Romo suplemen tetap mempertahankan Yesus harus manusia, harus gondrong, harus sujud pada Bapa, supaya yang menentukan kiamat itu Bapa. Baru ngeh, Pak, itu ternyata triknya para pendeta suplemen sama Romo suplemen. Betul, dia akan membela mati-matian Yesus harus tetap manusia, supaya yang menentukan kiamat itu Bapa. Yesus sudah tidak jadi manusia, dia sudah kembali sebagai firman. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman menjadi manusia, lalu Yesus mati di salib, bangkit, naik ke surga sebagai firman, kembali sebagai firman. Wahyu 19 ayat 13, namanya firman Allah. Firman adalah Allah itu. Lalu yang menentukan hari kiamat adalah dia dong, Yesus dong, ya. Wahyu 20 ayat 11, dari hadapan Yesus yang duduk di tahta putih itu, lenyaplah langit dan bumi dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi yang menentukan kiamat siapa? Yesus, kan yang pencipta segala sesuatu Yesus. Maka dia juga yang menentukan kapan terjadinya kiamat. Alkitab dengan very clear, kiamat akan terjadi tahun 6000 Masehi. Karena penanggalan Masehi itu kalender Tuhan, kalender Yesus, Anno Domini, kalender Tuhan kita. Tepat, nggak kayak kalender bulan.
Datang bulan aja meleset melulu. Kalau kalender Masehi, kalender Tuhan itu tepat. Bayangin kalau pesawat terbang pakai kalender bulan, tabrakan melulu itu dia. Makanya kenapa kalender Tuhan kita ya Anno Domini itu disebut Christ Exist CE. Sekarang ini tahun 2023 CE Christ Exist ya toh. Tahun Tuhan kita ya. Kalau sebelum Masehi disebut Before Christ. Ya, itu satu-satunya kalender yang tepat 100%. Ya. Kalau kalender bulan meleset melulu di jagat raya ini hanya ada satu kalender Allah, kalender Tuhan, yaitu kalender Yesus Kristus Isa Al-Masih. Selebihnya semua kalender bulan meleset melulu. Ya, Cina, Yahudi, Arab, ya, Jepang, Korea, semua kalender bulan. Ya. Ya. Jadi Yesuslah yang menentukan kiamat. Lalu hakim adilnya siapa? Yesus juga. Ya, Yesus juga di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Ya. Nanti dibantu juga oleh ke-12 rasul menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, semua akan dihakimi oleh Yesus loh. Semua kitab kalian dibuka. Semua kitab agama dunia dibuka. Sayangnya hanya disebut kitab, nggak pakai suci. Baca baik-baik Wahyu 20 ayat 12. Itu sebabnya the only one scripture, satu-satunya kitab suci itu cuman Alkitab. Nanti dibuktikan saat penghakiman terakhir. Astagfirullah, ternyata semua kitab agama-agama dunia yang jumlahnya 4.300 saat ini, kurang lebih di dunia ada 4.300 agama, semua punya kitab masing-masing dan tidak disebut kitab suci. Ingat, tidak disebut kitab suci. Hanya disebut kitab. Ada ayatnya, Wahyu 20 ayat 12. Lalu di hadapan Yesus dibuka semua kitab. Anda berpikir timbang-timbang pahala gitu? Kagak. Anda akan dibuka kitab Anda, lalu Anda dicek, kamu sesuai kitabmu enggak? Loh Pak, pahala gimana Pak? Kagak ada timbang-timbang pahala. Ya, enggak ada. Ya. Kitabmu nulis apa? Jangan menyembah ilah lain selain Allah yang esa, yang punya nama Isa Al-Masih. Kenapa kamu sembah Allah lain yang tidak punya nama? Berarti tidak sesuai dengan kitab kita masing-masing. Betul, makanya Wahyu 20 ayat 15, tidak ada satupun yang selamat. Ingat, tidak ada satupun yang selamat masuk surga. Semua go to hell. Ini ayat Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya tidak nakut-nakutin, silahkan dibaca Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Para penyembah Bapa, para penyembah Tritunggal, para penyembah segitiga, tempatmu di situ. Kamu dihakimi pakai kitabmu masing-masing, pakai Deuterokanonika, pakai teologi, pakai semua kitabmu itu, dan hasilnya adalah semuanya go to hell. Baca Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Jadi hakim adil hari kiamat itu siapa? Yesus. Sebab Yesus yang pencipta segala sesuatu. Yesus juga yang menentukan kapan kiamat. Anda yang belum paham Matius 24 ayat 36, ya, itu adalah akal-akalannya para pendeta suplemen, Romo suplemen. Dia tidak mau mengetahui atau tidak mau menyampaikan tentang konteks waktu. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Ya, Yesus sujud pada Bapa. Lalu Yesus bilang yang tahu kapan hari kiamat cuman Bapa. Lah iya, wong Yesus masih jadi manusia. Ketika Yesus sudah jadi Allah, Yesuslah yang menentukan kapan hari kiamat. Dan itu sudah dijawab di Alkitab tahun 6000 Masehi, pakai kalender Tuhan. Bukan kalender bulan yang meleset melulu. Tanya ibu-ibu, datang bulan tuh meleset melulu karena pakai kalender bulan. Lalu Yesus juga yang menciptakan bumi baru. Bumi yang sekarang ini, buminya bulat Pak. Buminya bulat, langitnya datar. Langit itu ada 3 tingkat ya. Tingkat 1 itu tempat burung terbang. Tingkat 2 matahari, matahari bulan bintang. Tingkat ketiga Allah ada di situ. Ya, makanya orang Kristen kalau sujud doa hadap atas, itu membuktikan bahwa Allah itu ada di atas. Ya, bukti bahwa Allah ada, bisa jadi manusia. Karena Allah itu ada, bisa jadi manusia. Hebat toh. Ciamik toh Allahnya orang Kristen. Ayo.
Nanti yang lenyap adalah bumi, berikut langit pertama, langit kedua. Sisanya langit ketiga. Makanya di dalam Wahyu 20 ayat ayat 11, lenyaplah langit dan bumi. Langit tempat burung pada terbang, langit matahari, tempatnya matahari bulan bintang lenyap. Lalu semua pada datang di hadapan tahta. Tahta Allah masih ada di langit ketiga. Makanya langit ketiga tidak lenyap. Ya. Barulah nanti langit baru dan bumi baru di dalam Wahyu 21 ayat 1. Nah, langit ketiga ini diturunkan ke bumi baru yang disebut Yerusalem baru. Jadi langit baru dan bumi baru, nanti ada langit di atas bumi, langitnya tidak dijelaskan, tapi buminya datar, ya. Kalau sekarang kan buminya bulat, langitnya datar. Kemungkinan nanti kebalik, kemungkinan ya. Memang tidak disebutkan ada cakrawala atau tidak di dalam langit dan bumi yang baru, Wahyu 21 ayat 1. Tetapi langit tingkat 3, layer ketiga itu diturunkan ke bumi yang baru yang datar itu. Jadi very clear, Allah itu harus pencipta, penentu kiamat, dan hakim. Allah kami pencipta, Pak. Hakim adil enggak? Hakim adilnya tapi kenapa Isa Al-Masih, Pak, ya? Makanya kalau hakim adilmu Isa Al-Masih, Allahmu Isa Al-Masih. Pencipta segala sesuatu Isa Al-Masih. Itu baru benar, itu Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen itu Isa Al-Masih. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Gampang kok Bapak Ibu Saudara ya, introspeksi diri. Cek, ayo dicek. Pak, Allah kami hebat, Pak. Maha besar, maha kuasa. Iya. Pencipta langit dan bumi, Pak. Iya. Ya. Menentukan kiamat. Iya, Pak. Allah kami penentu kiamat. Lah, hakim adilmu siapa? Itu dia, Pak. Kenapa hakim adilnya Isa Al-Masih? Kalau saya sudah tahu itu jawabannya ya. Sudah lama saya tahu tentang hal itu. Makanya Allah itu harus punya nama, Pak. Ya. Ya, kita semua bolehlah mengakukan Allah kami maha besar, maha tinggi, maha suci, maha agung, Yes, itu gelar Allah. Masalahnya sinten asmanipun. Who is the name? Makanya Saulus itu bertanya, ketika Saulus lihat cahaya menyilaukan dari langit, dia tahu yang kayak gini pasti Tuhan. Lalu Saulus nanya, siapakah engkau Tuhan? Karena Saulus bilang ada banyak Tuhan, aku juga punya Tuhan, kata Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Lalu dijawab, aku Yesus. Tuhan itu punya nama, Pak. Allah punya nama, Tuhan punya nama. Itu Allah ciamik, Allahnya orang Kristen. Dia juga pencipta segala sesuatu, dia yang melenyapkan segala sesuatu, dia mencipta segala sesuatu yang baru, dan dia hakim adil semua. Ya, semua kita manusia di dunia ini, di jagat raya ini, agama apapun Anda nanti dihakimi oleh Yesus. Logika sederhana. Loh, kalau hakimnya Yesus ya mending aku ikut Yesus. Itu kalau saya. Ya, tapi para pendeta suplemen, Romo suplemen ngotot tegar tengkuk bidat. Benar-benar sesat. Ya, sudah tahu pencipta itu Yesus, dibilang maha kuasa itu Bapa katanya. Itu penyesatan para Romo pendeta suplemen. Hayo, di dalam pengakuan imanmu, Bapa Khalik langit dan bumi, segera buang. Ya. Lihat itu para jemaat-jemaatmu, matanya kosong kena halunisasimu. Allah itu Yesus. Dari dulu Allah itu punya nama. Dari sebelum segala abad. Yudas 1 ayat 25. Anda mau cross check pakai apapun tetap benar. Tetap benar. Alkitabiah itu tetap benar. Allah itu punya nama Yesus. Ya toh. Yeshua dari sebelum segala abad. Ya. Allah itu sang pencipta. Yes. Allah juga yang menentukan kiamat. Yes. Allah juga hakim adil hari kiamat. Yes. Allah juga pencipta nanti bumi langit baru. Dan Allah itu punya nama Yesus Kristus. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ini mencerahkan, semua mencerahkan. Iya Pak ya, Allah kami punya Allah. Katanya Allah kami ini pencipta langit bumi. Oke. Katanya Allah kami itu yang menentukan kiamat. Oke. Tapi kenapa hakim adilnya kok Isa? Nah, ya mestinya Allahmu Isa dong. Ya. Simple toh? Ayo, simple toh? Ya. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah itu harus sang pencipta,
harus penentu kiamat, dan harus hakim adil. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah yang benar. Sembahlah Dia kalau kamu mau selamat. Ya, nggak usah tegar tengkuk, nggak usah bidat. Ya, bidat itu tegar tengkuk, benar-benar sesat. Ya, Titus 3:10 ya. Jangan jadi bidat. Ya, jangan ikuti para romo suplemen, para pendeta suplemen. Ya, yang memberi halunisasi kepadamu. Tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga. Tidak pernah ada penyembah Tritunggal masuk surga. Tidak pernah ada penyembah segitiga masuk surga. Catat itu baik-baik. Ini kebenaran Alkitab, Anda tidak akan bisa bantah. Sembahlah Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah yang benar. Ya. Hidup yang kekal, apalagi? Ya. Allah penuh hikmat, apalagi? Ya. Allah yang esa, yes. Tuhan, yes. Juru selamat, yes. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. That it, segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.